Adapun menyandarkan kepada sesuatu yang jauh, waktu yang terjauh, yaitu ketika dia belum diboikot, ya, maka itulah sesuatu yang terjauh, maka itu tidak dibenarkan. Dibenarkan hanya disandarkan kepada waktu yang paling terdekat. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bersua kembali dalam segmen pembahasan kaidah-kaidah fikih. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait kaidah-kaidah fikih yang berjudul, satu kaidah yang berjudul hukum asal menyandarkan suatu kejadian kepada waktu yang terdekat. Yang dalam bahasa Arabnya al-aslu idhafatul hadis ila aqrabi awqatihi. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, pembahasan kaidah ini bagian dari kaidah besar yang sudah kita lewati, pelajari, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang, hanya ada keraguan. Jadi kaidah yang kita akan bahas ini adalah bagian dari kaidah yang besar, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang hanya karena adanya keraguan. Baiklah pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kita langsung saja insyaallah akan membahas kaidah ini disertai dengan contoh-contoh aplikatif yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, silahkan kita lihat di layar kaca kita ini. Ya. Jadi kaidah fikihnya yang berbunyi adalah al-aslu idhafatul hadis ila aqrabi awqatihi. Yang kita terjemahkan adalah hukum asal, ya, penyandaran suatu peristiwa atau suatu kejadian adalah kepada waktu yang paling terdekat atau kepada waktu yang terdekat. Tentu pemirsa bertanya-tanya tentang apa maksud dari kaidah ini dan bagaimana contoh aplikatifnya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita. Yang pertama tentang makna dari kaidah ini. Ya, makna dari kaidah ini, yaitu al-aslu idhafatul hadis ila aqrabi awqatihi. Apa makna atau maksud daripada kaidah ini? Maknanya adalah apabila terjadi perbedaan, ya, terjadi khilaf, perbedaan tentang waktu terjadinya suatu peristiwa atau suatu kejadian. Jadi tatkala terjadi perbedaan, ya, tentang waktu terjadinya suatu peristiwa atau suatu kejadian dan tidak ada alat bukti, ya, dan tidak memiliki alat bukti
yang menunjukkan waktu tersebut, maka peristiwa ini atau kejadian ini disandarkan atau dikembalikan kepada waktu yang terdekat. Ya, waktu yang terdekat dari peristiwa tersebut. Bukan disandarkan kepada waktu yang terjauh dari peristiwa tersebut, tapi waktu yang terdekat dari peristiwa tersebut yang terjadi. Selama ya disandarkan kepada waktu yang terdekat dari kejadian itu, dari peristiwa itu yang terjadi, selama tidak ada bukti yang menunjukkan kejadian itu terjadi pada waktu yang terjauh. Jadi selama tidak ada bukti atau alat bukti yang menunjukkan bahwasanya kejadian itu terjadi pada waktu yang terjauh, bukan pada waktu yang terdekat, maka hukum asalnya adalah kejadian itu dikembalikan kepada waktu kejadiannya pada waktu yang terdekat, bukan pada waktu yang terjauh. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah selama tidak ada bukti. Tapi kalau ada buktinya, bahwasanya kejadian itu terjadi pada waktu yang terjauh, bukan waktu yang terdekat, maka dikembalikan kepada waktu yang terjauh. Karena waktu yang terjauh itu memiliki bukti bahwasanya peristiwa itu terjadi pada waktu yang terjauh, bukan yang terdekat, karena ada bukti yang ada. Ya, ini makna dari kaidah yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Ya, kemudian ya alasannya kenapa? Ya, alasannya kenapa sampai peristiwa kejadian itu disandarkan kepada waktu yang terdekat, bukan waktu yang terjauh. Alasannya adalah hukum-hukum ya terhadap peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dan hasil-hasilnya, dan ya apa yang berdampak dari peristiwa itu kebanyakan ya terjadi perbedaan pada perbedaan waktu terjadinya itu. Ya, jadi kebanyakan itu peristiwa-peristiwa itu yang biasa yang diperselisihkan adalah tentang kejadiannya. Kapan itu kejadiannya? Apa kejadian ini sudah baru terjadi atau sudah lama? Itu yang biasa terjadi, orang-orang perselisihkan itu tentang kapan ini waktu yang sebenarnya terjadinya ini kejadian ini. Ya, tentang perbedaan penetapan waktu kejadian tersebut. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan ya tentang waktu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian, maka kejadian itu dibawa kepada atau disandarkan kepada waktu yang terdekat dari terjadinya peristiwa tersebut. Ya, artinya peristiwa itu terjadi pada waktu yang terdekat, bukan pada waktu yang terjauh. Sampai betul-betul ada alat bukti atau bukti yang menunjukkan bahwasanya peristiwa itu terjadi pada waktu yang lampau, bukan pada waktu yang terdekat. Ya, jadi sampai ada bukti yang menunjukkan bahwasanya peristiwa itu terjadi pada waktu yang terjauh, bukan waktu yang terdekat. Kenapa demikian? Karena waktu yang terdekat itu telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berselisih ya tentang kejadian itu ya terjadi di waktu yang paling terdekat atau waktu yang terdekat itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang berselisih. Adapun waktu yang terjauh itu yang masih diperselisihkan. Itu yang masih diperselisihkan di antara kedua belah pihak yang berselisih. Oleh karena itulah sehingga dikatakan bahwasanya hukum asal penyandaran suatu peristiwa hukum atau kejadian itu disandarkan kepada waktu yang terdekat,
Ya, karena itulah waktu yang disepakati ya di antara kedua belah pihak yang berselisih. Adapun waktu yang terjauh, penyandaran kejadian itu kepada waktu yang terjauh itu masih diperselisihkan. Oleh karena itu, tentunya mendahulukan sesuatu yang disepakati itu lebih utama daripada mendahulukan sesuatu yang diperselisihkan. Ya, sehingga dikatakan terjadinya suatu peristiwa pada waktu yang terdekat yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang berselisih itu adalah sesuatu yang sudah diyakini. Ya, sedangkan menyandarkan suatu peristiwa atau kejadian pada waktu yang terjauh itu masih bersifat keraguan-raguan. Karena apa? Karena dua belah pihak masih berselisih tentangnya. Itu tentang sedikit gambaran tentang mengapa hukum asal menyandarkan suatu peristiwa hukum atau kejadian itu disandarkan kepada waktu yang terdekat. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi kami akan memaparkan beberapa contoh saja ya yang bisa kita aplikasikan kaidah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang pertama, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya telah jelas ya bahwa pada barang yang dijual itu terdapat aib atau cacat setelah terjadi serah terima barang. Artinya setelah serah terima barang antara pembeli dan penjual, ya penjual sudah menerima uangnya misalnya, kemudian pembeli sudah menerima barangnya, sudah terjadi ijab kabul dan juga serah terima barang, ya, dan juga berpisah dalam majelis akad, ya, dalam majelis transaksi sudah berpisah di antara keduanya, berpisah badannya atau berpisah tempatnya, lalu didapati ada cacatnya, ya, artinya barang yang dijual itu sudah berpindah tangan kepada pembeli, ya, kemudian didapatkan ada cacat di situ, ada cacat atau aib dari barang itu, tapi ini barang sudah berpindah tangan kepada pembeli, ya. Lalu penjual mengaku bahwa aib itu ada ketika sudah ada di tangan pembeli. Ya, misalnya komplain ya. Anggaplah misalnya pembeli mengkomplain kepada penjual bahwasanya ini barang yang Anda jual ini ada cacatnya. Kemudian penjual mengatakan bahwasanya itu aib itu baru ada ketika sudah sampai ke tangan Anda. Sebelumnya tidak ada itu aib. Tapi ketika sudah berpindah kepada Anda, wahai pembeli, maka kami baru melihat itu ada cacatnya. Jadi seolah-olah itu cacat baru ada ketika sudah berpindah tangan kepada pembeli barang tersebut. Ya. Namun pembeli mengaku bahwa aib itu terjadi atau ada pada penjual sebelum serah terima barang. Ya, jadi di sini ada perselisihan antara penjual dan pembeli tentang kapan terjadinya aib pada barang tersebut. Munculnya itu cacat pada barang tersebut. Penjual mengatakan itu aibnya itu ada ketika sudah ada sama pembeli. Ya, bukan sama penjual. Sedangkan pembeli mengatakan tidak, ini aibnya sudah ada sebelum kami serah terima barang ini. Ya, jadi dan keduanya tidak memiliki bukti. Ya, tidak ada bukti yang mana yang sebenarnya terjadinya itu peristiwa itu, yaitu cacatnya itu barang itu ketika di tangan pembeli atau sudah ada ketika masih ada di tangan penjual. Ya, jadi bagaimana kita bisa menerapkan kaidah yang kita bahas ini pada contoh yang sedang kita jelaskan di sini. Ya, jadi sini terjadi perbedaan pendapat tentang waktu terjadinya aib atau munculnya aib atau cacat pada barang tersebut. Dan kedua-duanya pembeli dan penjual tidak memiliki alat bukti untuk menunjukkan
kebenaran pengakuan mereka berdua. Maka solusinya adalah, maka pengakuan yang benar adalah pengakuan penjual. Jadi pengakuan penjual inilah yang diterima. Ya, pengakuan penjual inilah yang diterima bahwasanya itu barang cacat nanti di tangan pembeli, bukan di tangan penjual. Kenapa pengakuan penjual yang benar adalah pengakuan penjual? Maka pengakuan yang benar adalah pengakuan si penjual, dan aib tersebut dianggap muncul atau ada ketika sudah berada di tangan pembeli. Jadi aib itu dianggap ada atau terjadi itu aib pada barang ketika sudah berpindah tangan kepada si pembeli. Ya. Sehingga pengakuan yang diterima adalah pengakuan penjual yang disertai sumpahnya. Jadi pengakuan yang diterima adalah pengakuannya penjual, bukan pengakuan pembeli, tapi harus disertai dengan sumpah. Artinya penjual dia harus bersumpah, ya, mengatakan misalnya, demi Allah barang ini tidak ada cacat sama saya, tetapi itu cacat nanti ada pada pembeli ketika dia sudah serah terima barang. Jadi di sini harus disertai dengan sumpah. Kalau dia betul-betul mengaku bahwasanya itu barang itu baru muncul cacatnya atau baru ada cacatnya ketika sudah berpindah tangan kepada pembeli. Sehingga pembeli tidak mempunyai hak untuk mempasah atau membatalkan jual beli tersebut. Ya, karena pengakuan penjual yang diterima yang benar, maka pembeli yang mengkomplain untuk mengembalikan itu barang dengan alasan ada cacatnya yang sudah terjadi sebelum serah terima barang, maka pengakuan pembeli ini tidak diterima. Bahkan yang konsekuensinya adalah dia tidak bisa membatalkan jual beli tersebut. Jadi barang itu tidak bisa dikembalikan. Itu konsekuensinya. Karena yang pihak yang benar di sini adalah pihak penjual, bukan pembeli. Karena pengakuan penjual ini yang diterima. Tentu ada yang menengahi permasalahan ini. Apakah hakim misalnya atau orang-orang yang berwenang untuk menengahi untuk menjadikan solusi di antara kedua pembeli dan penjual ini yang sedang berselisih tentang masalah ini. Ya, hingga ada bukti yang menunjukkan bahwa aib itu sudah ada sebelum terjadi serah terima barang. Ya, atau sebelum ada pada penjual. Jadi kapan pengakuan pembeli ini bisa diterima atau dia di pihak yang benar? Kalau pembeli ini bisa mendatangkan bukti. Bukti ini bisa dengan saksi, ya, minimal 2 orang saksi laki-laki misalnya, bahwasanya itu aib sudah ada sebelum terjadi penyerahan barang kepada pembeli. Tapi selama tidak ada bukti, tidak ada saksi, maka pembeli tidak bisa, pengakuannya lemah, tidak bisa mengalahkan pengakuan pengakuan sang penjual itu, apalagi sang penjual sudah bersumpah dia. Jadi pembeli ini bisa dikatakan, ya, dia sebagai pelapor yang melaporkan, sedangkan atau yang dalam bahasa dia mudda'i yang mengaku, ya, atau memberikan satu laporan, sedangkan penjual ini adalah orang yang terlapor atau orang yang disangkakan, ya, atau orang yang kena laporan. Oleh karena itulah yang pelapor atau orang yang menuduh itu harus mendatangkan bukti, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya, bukti itu harus didatangkan oleh orang yang mengaku, orang yang melaporkan satu laporan. Sedangkan orang yang terlapor atau orang yang dituduh itu cukup mendatangkan sumpah saja. Cukup bersumpah saja atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Oleh karena itulah dalam kasus ini pembeli baru bisa diterima pengakuannya, laporannya, tatkala pembeli itu harus mendatangkan saksi atau mendatangkan bukti yang kuat.
Kalau tidak ada bukti, cuma sekedar pengakuan, laporan tanpa bukti, maka tidak bisa diterima pengakuannya. Karena apa? Karena tadi kembali kepada hukum asal. Ya, kaidah kita yaitu hukum asal penyandaran terhadap seluruh atau semua kejadian-kejadian, termasuk ini kejadian munculnya aib itu, ya hanya bisa disandarkan kepada tempat yang terdekat, kepada waktu yang terdekat. Jadi waktu yang terdekat itulah itulah setelah serah terima barang itu adalah waktu yang terdekat dari munculnya itu aib. Adapun menyandarkan munculnya aib itu kepada waktu yang terjauh, itu sebelum terjadinya serah terima barang atau barang itu masih ada penjual, ini waktu yang terjauh. Dan itu tidak sesuai dengan kaidah yang kita bacakan itu. Ya. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya contoh ini bisa juga, contoh kasus yang kami angkat di sini bisa juga masuk dalam kaidah al-aslu al-adam. Hukum asal itu adalah tidak adanya peristiwa yang terjadi. Ya, tidak ada satu peristiwa yang terjadi atau tidak ada kewajiban yang ditanggung. Maksudnya di sini adalah pembeli, ya dia berada pada posisi yang mana mendatangkan satu sifat yang insidental. Itu apa? Itu aib. Aib ini dianggap sebagai sifat yang datangnya tiba-tiba. Ya. Dan hukum asalnya bahwasanya sifat yang tiba-tiba itu adalah sesuatu yang tidak ada. Itu hukum asalnya. Ya, hukum asalnya sifat yang datangnya tiba-tiba atau incidental itu adalah sesuatu yang tidak ada pada dasarnya. Oleh karena itulah, maka perkataan pembelilah yang bisa dimenangkan, bisa diterima dalam kasus ini tentu disertai dengan sumpahnya. Bahwasanya dia bersumpah benar bahwasanya tidak ada aib barang yang ada padanya. Adapun barang itu aib itu ada ketika sudah ada sama pembeli. Artinya boleh jadi pembeli yang melakukan hal-hal sesuatu sehingga barang itu menjadi cacat. Ya. Kenapa pendapat atau pengakuan sang penjual ini yang benar atau yang diterima dalam kasus ini? Karena sang penjual itu dia berpegang teguh kepada sifat asli. Ya, sifat asli bukan sifat yang datang di kemudian. Apa sifat aslinya? Sifat asli dari suatu barang itu adalah selamat daripada aib. Ya, sifat asli atau hukum asal daripada barang yang dijual itu adalah selamat daripada atau tidak ada aib. Ini sifat aslinya. Ini hukum asalnya tidak ada aib. Adapun yang mengaku munculnya aib itu adalah sifat yang tarik. Tarik itulah sifat yang datang kemudian. Oleh karena itulah sifat yang datang kemudian itu hukum asalnya tidak ada. Tidak ada cacat. Ya. Tidak ada kejadian yang datang secara tiba-tiba tanpa ada bukti yang jelas. Ya. Jadi ini pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait penjelasan kita tentang salah satu contoh kaidah yang kita bisa terapkan, yaitu menyandarkan hukum asalnya adalah menyandarkan satu peristiwa, kejadian, hukum kepada waktu yang terdekat. Semoga pemirsa bisa memahami apa yang kami jelaskan. Baiklah, kita beralih kepada contoh yang kedua, penerapan dari kaidah yang sementara kita bahas ini. Apa contoh yang kedua, pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia? Adalah siapa yang melihat di pakaiannya ada air mani atau sperma, dan dia tidak ingat kalau dia sudah mimpi basah. Ya, misalnya dia bangun ya, atau sudah beberapa jam kemudian, siang misalnya, atau sore, baru dia lihat pakaian itu ada bekas air mani
atau sperma, dan dia lupa kalau dia pernah mimpi basah di malam harinya misalnya, dia lupa, ya. Maka bagaimana solusinya? Apa yang dia harus lakukan? Maka dia wajib mandi junub. Ya, maka dia wajib mandi junub atau mandi besar. Karena apa? Karena ada air mani sperma yang ada di pakaiannya, meskipun dia sudah lupa mimpi. Kalau dia sudah pernah mimpi basah sebelumnya, itu keluar air maninya pada saat mimpi basah, dia lupa kalau dia pernah mimpi basah, maka dia tetap segera mandi junub atau mandi wajib. Dan wajib baginya juga untuk mengulangi sholatnya di hari dari terakhir dia tidur. Ya, jadi dia, ya misalnya kapan dia terakhir tidur, misalnya ya kejadiannya misalnya kemarin dia terakhir tidur ya di malam hari, maka dia harus mengulangi sholat subuhnya, dia harus ulangi, ya. Kemudian sholat zuhurnya dia harus ulangi. Seandainya dia ingat nanti di waktu asar, ya setelah sholat asar dia baru ingat, baru dia lihat, berarti dia harus mengulangi semua sholat subuhnya dia harus ulangi, kemudian sholat zuhur juga dan sholat asar juga. Ini contoh saja, ya. Kenapa, ya? Kenapa dia harus mengulangi? Ya, karena peristiwa terjadinya adanya air mani atau sperma yang melekat di pakaiannya itu harus disandarkan kepada waktu yang terdekat. Ya, kapan waktu yang terdekat? Yaitu kapan terakhir dia tidur. Ya, kapan terakhir dia tidur. Ya, kalau dia terakhir tidur misalnya di malam hari, ya di hari Senin, maka di hari Senin itu yang dia sejak hari Senin itu dia harus mengulangi sholatnya. Adapun hari Selasa, hari Minggu, hari Ahad, ya sebelumnya itu maka tidak wajib. Hanya yang terdekat saja. Ya, hanya disandarkan kepada kapan waktu yang terdekat dia pernah tidur itu. Ya. Hal ini bisa kita terapkan pada kaidah al-aslu idafatul hadis ila aqrabu awqatihi. Hukum asalnya adalah menyandarkan suatu peristiwa atau kejadian kepada waktu yang terdekat. Jadi dilihat kapan waktu yang terdekat dia tidur malam, ya. Ya, maka yang terdekat adalah itu tadi, dianggaplah misalnya dia berada sekarang di hari Selasa, maka yang paling terdekat adalah di hari Senin. Ya, adapun hari Ahad ini yang terjauh, itu ditinggalkan. Maka dia harus mengulangi dari sejak hari Senin itu. Senin sholat subuh dia harus ulangi, sholat zuhurnya di hari Senin itu. Adapun di hari Ahad tidak, ya. Adapun sholat subuh di hari Ahad, zuhurnya juga di hari Ahad itu tidak diulangi. Ya, kenapa? Karena itu yang waktu yang paling terdekat itu di hari Senin, bukan di hari Ahad. Ya. Jadi itu contoh pemirsa sekalian. Contoh yang kedua, semoga bisa dipahami, ya, tentang penerapan dari kaidah yang sementara kita bahas ini. Baiklah, kita beralih kepada contoh yang ketiga, pemirsa sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah siapa yang memukul perut wanita hamil. Ya, ini contoh saja. Misalnya ada seorang yang memukul perut wanita yang sedang hamil, lalu janinnya keguguran. Ya, lalu wanita itu keguguran, ya artinya belum waktunya dia sudah melahirkan karena ada benturan di perutnya karena pukulan. Dalam keadaan anak tersebut masih hidup, ya. Jadi tidak meninggal dunia, ya. Karena ada benturan, pukulan, sehingga itu anaknya belum saatnya melahirkan, akhirnya melahirkan karena ada pukulan keras. Tapi qadarullah itu anaknya masih hidup. Anaknya masih hidup meskipun belum waktunya untuk melahirkan misalnya. Tanpa merasakan sakit. Dan anaknya itu ketika lahir, ya dengan cara keguguran itu, ya alhamdulillah masih hidup dan tidak merasakan sakit sang anak. Tidak merasakan, artinya secara medis tidak ada
rasa sakit yang dialami sang anak itu. Namun kemudian anak itu wafat, meninggal dunia. Qadarullah, anak itu meninggal dunia padahal tidak ada penyakit yang dia derita setelah terjadinya pukulan terhadap pukulan yang terjadi pada perut sang ibu itu. Ya. Namun qadarullah, anak itu meninggal dunia setelah peristiwa tersebut. Ya. Maka tidak ada tanggung jawab atas orang yang memukul wanita tersebut. Jadi yang memukul wanita tersebut tidak ada tanggung jawabnya. Artinya dia tidak artinya dia tidak membayar semacam diat misalnya ya, diat ya, dalam Islam membayar diat. Dia tidak membayar diat ya, atau tidak tidak diwajibkan atasnya ganti rugi misalnya seharga senilai bayi yang meninggal itu. Iya. Kenapa demikian? Tidak ada tanggung jawab. Artinya yang memukul wanita yang sedang hamil itu tidak ada kewajiban membayar diat atasnya, karena secara zahirnya, secara nyatanya, bahwa anak tersebut itu wafat karena sebab yang lain. Ya, jadi anak itu diprediksikan meninggal ya karena sebab yang lain, bukan karena sebab pukulan itu. Kenapa? Karena setelah dia perut sang ibu itu dipukul, ya, kemudian ibu itu tiba-tiba melahirkan keguguran ya, dan anak itu masih hidup dan anak itu tidak merasakan kesakitan. Artinya tidak dibawa ke dokter juga, ya. Anak itu juga artinya ya ketika lahir itu dalam keadaan sehat-sehat saja, tidak ada penyakit yang menimpanya. Namun qadar Allah, berapa waktu kemudian meninggal dunia. Ya. Maka yang sang pemukul ini tidak dikenakan apa-apa. Tidak dikenakan apatah lagi tidak dikenakan untuk membayar diat. Ya. Tidak membayar diat karena diprediksikan atau dinyatakan bahwasanya anak itu mati karena sebab lain, bukan karena sebab pukulan. Namun jika ada sebab ya yang kuat yang menyatakan bahwasanya anak itu meninggal karena sebab pukulan, seperti misalnya anak itu ketika lahir dalam keadaan luka misalnya, atau dalam keadaan berdarah, ya, kemudian anak itu artinya hidup dalam keadaan merasakan sakit. Setelah dia lahir itu merasakan sakit karena luka yang dideritanya, kemudian dia meninggal dunia karena luka tersebut, karena rasa sakit yang dia alami, maka kematian itu ya dipastikan atau diduga kuat kematian sang anak itu ya karena karena sebab pukulan terhadap perut sang ibu itu. Karena apa? Karena itulah sebab yang jelas. Ya. Ya, sebab yang jelas itulah tadi, ketika lahir dalam keadaan berdarah misalnya, ada luka misalnya, kemudian anak itu merasakan kesakitan misalnya, meskipun ada kemungkinan dia meninggal, bayi itu meninggal karena faktor yang lainnya, tapi faktor yang terkuat, dugaan yang kuat, dia meninggal karena pengaruh dari pukulan tersebut. Karena bukti tadi dia lahir dalam keadaan berdarah misalnya, atau karena dalam terluka kemudian merasakan kesakitan beberapa saat, kemudian setelah itu dia meninggal dunia. Tetapi selama tidak ada bukti-bukti yang kuat, ya, selama tidak ada bukti-bukti yang kuat ya tentang sebab kematian sang anak itu, ya, atau anak itu diprediksikan meninggal dunia karena sebab yang lain, bukan karena sebab pukulan, maka tidak ada tanggung jawab sang pemukul atas apa yang dia lakukan.
Arti sini tanggung jawab membayar diat ya. Adapun tanggung jawab takzir tentu ada. Ya, takzir misalnya hukuman dari pemerintah ya, atau hakim atau pihak berwenang untuk memberikan hukuman yang lain selain daripada membayar diat. Ya, Allahu a'lam bisawab. Jadi ini kita bisa terapkan pada satu kaidah al-asl idafatul hadis ila aqrabi awqatihi. Hukum asalnya adalah menyandarkan satu peristiwa kejadian kepada waktu yang terdekat. Jadi sang bayi ini boleh jadi mati, meninggal dunia itu karena sebab yang terdekat, bukan karena sebab yang jauh. Sebab yang jauh itu adalah karena pukulan terhadap wanita yang hamil, sedangkan sebab yang lain itu itulah waktu yang terdekat itu. Ya, itulah waktu yang terdekat. Ya, Allahu a'lam bissawab. Baiklah pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan penerapan kaidah kita ini pada contoh kasus yang keempat, ya, adalah apabila seorang istri mengaku bahwa suaminya telah menceraikannya atau mentalaknya ketika sang suami dalam keadaan sakit yang menjelang kematiannya. Ya, sakitnya sudah kritis ya, menjelang kematiannya. Sang istri mengaku bahwa suami itu telah menceraikannya ketika sang suaminya itu dalam keadaan sakit yang sudah menjelang kematiannya itu, yang sudah dekat akan kematiannya itu, atau di waktu-waktu kritis. Ya, dengan tujuan tentunya sang suami menceraikan agar istri tidak mendapatkan harta warisan. Ya. Boleh jadi tujuannya itu, dia ceraikan istrinya pada saat menjelang kematiannya itu agar istri tidak mendapatkan harta warisan karena sudah cerai. Ya. Namun lalu sang istri meminta warisan sedangkan ahli waris suaminya mengaku bahwa suami tersebut telah menceraikan istrinya dalam keadaan sehat. Jadi terjadi perselisihan antara sang istri yang diceraikan oleh sang suami dan ahli waris suami itu. Boleh saja anaknya misalnya, ya, atau orang tua suami itu atau anaknya atau saudaranya misalnya yang sebagai ahli waris mengaku bahwasanya suami itu sudah menceraikan istrinya sebelum sang suami itu dalam keadaan sakit parah. Iya. Jadi pengakuan yang mana ini yang bisa diterima? Apakah pengakuan sang istri yang mengaku bahwa suami telah menceraikannya pada saat suaminya sementara sakit keras, atau pengakuan ahli waris yang mengaku bahwasanya pewarisnya yang mewariskan itu telah menceraikan istrinya itu bukan keadaan ketika sakit, tapi sudah diceraikan sebelum dia sakit parah itu. Ini harus kita carikan solusinya. Ya, tentu dengan kaidah ini kita akan bisa mencarikan jalan keluar dari kasus ini. Maka pendapat yang diterima, ya, pendapat yang mana, pengakuan yang mana diterima? Apakah pengakuan sang istri atau pengakuan ahli waris? Ya, kalau pengakuan ahli waris berarti sang istri tidak mendapatkan warisan. Tapi kalau diterima pengakuan sang istri berarti sang istri tetap mendapatkan warisan. Maka pendapat yang diterima adalah pendapat sang istri. Berarti sang istri tetap berhak mendapatkan warisan, bagian warisan dari sang suaminya itu. Kenapa pendapat sang istri ini yang diterima yang benar dalam kasus ini? Karena peristiwa yang diperselisihkan tentang waktunya, kan dua ini kubu yang berselisih tentang waktunya itu. Ya, peristiwa yang diperselisihkan adalah tentang waktunya, adalah perceraian. Tentang waktu perceraian itu kapan itu? Artinya kapan sebenarnya suami itu menceraikan istrinya? Apakah sebelum sakit atau setelah sakit atau pada saat sakit? Ini yang diperselisihkan ini, dan kedua kubu ini tidak memiliki alat bukti yang kuat atas pengakuannya masing-masing.
maka wajib peristiwa itu disandarkan kepada waktu yang terdekat. Maka dengan kaidah ini, pemirsa sekalian, maka bisa memberikan jalan keluar. Ya, dengan kaidah ini kita gunakan bisa memberikan solusi terhadap kasus yang terjadi ini. Ya, adalah maka wajib peristiwa itu, peristiwa adanya perceraian itu, sang suami menceraikan istrinya itu wajib atau harus disandarkan, dikembalikan kepada waktu yang terdekat. Kepada waktu yang terdekat. Kapan itu waktu yang terdekat? Yaitu pada saat suaminya sakit parah menjelang kematiannya. Itu yang terdekat. Adapun waktu yang terjauh adalah ketika dia masih sehat. Itu waktu yang terjauh. Ya. Jadi tentang waktu terjadinya talak itu harus disandarkan kepada waktu yang terdekat. Kapan waktu yang terdekat? Waktu ketika sang suami itu sedang sakit parah. Itu yang paling terdekat. Adapun menyandarkan suami menceraikan istrinya pada waktu yang terjauh, itu ketika suami sedang masih sehat. Itu yang terjauh. Maka dengan kaidah ini adalah al-aslu idhafatul hadis ila aqrabi awqatihi. Hukum asalnya adalah menyandarkan, mengembalikan suatu peristiwa kejadian adalah dalam kasus ini adalah perceraian, maka disandarkan atau dikembalikan kepada waktu yang paling terdekat. Ya. Kapan waktu yang terdekat? Itulah ketika sang suami sedang sakit parah, bukan ketika sang suami dalam keadaan sehat walafiat. Berarti meskipun di sini tidak ada bukti di antara keduanya, maka pendapat yang diterima atau yang benar adalah pendapat sang istri. Pendapat sang istri. Ya, maka wajib peristiwa ini disandarkan kepada waktu yang terdekat, yaitu pada saat suaminya sakit menjelang kematiannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sang istri, selama ahli waris tidak bisa menunjukkan bukti, ya. Kecuali kalau ahli waris, ya, ahli waris dari sang suami itu bapaknya kan misalnya, atau anaknya atau saudaranya misalnya, bisa mendatangkan bukti bahwasanya suami itu telah menceraikan istrinya di waktu sehat, bukan di waktu dia ketika dia sakit parah. Ya, selama ada bukti, maka yang dimenangkan pengakuannya atau yang diterima pengakuannya pengakuan ahli waris, bukan pengakuan sang istri itu. Ini. Ya, selama ahli waris tidak bisa menunjukkan bukti bahwa perceraian itu terjadi pada saat suami tersebut dalam keadaan sehat. Ya, jika ahli waris tidak bisa mendatangkan bukti, maka pendapat yang diterima atau pengakuan yang diterima adalah pengakuan sang istri tersebut. Allahu a'lam bishawab, karena berdasarkan kaidah hukum asal adalah mengembalikan suatu peristiwa kejadian kepada waktu yang terdekat. Kemudian pemirsa Ruas TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kelima, ya, atau contoh yang terakhir ini, insyaallah pada pembahasan kita kali ini kami hanya mendatangkan 5 saja. Ya, ini sudah menjadi artinya cukup, ya, untuk kita bisa memahami kaidah ini dengan 5 contoh yang kami datangkan dalam pembahasan kali ini, yang sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang terakhir, ya, ini contoh saja, ya, boleh jadi pemirsa memiliki contoh-contoh yang lainnya yang berkaitan dengan kaidah kita ini. Yaitu apabila wali, ya, wali dari orang yang diboikot, ya, untuk melakukan transaksi, mengaku, jadi wali orang yang diboikot itu, ya, mengaku bahwa akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang diboikot, ya, misalnya anaknya misalnya, ya, dia diboikot misalnya karena misalnya akalnya kurang baik sehingga dia tidak bisa melakukan transaksi jual beli misalnya karena persoalan akalnya yang kurang sehat, maka pihak keluarganya
bapaknya misalnya atau saudaranya misalnya atau pamannya menjadi walinya, ya mengaku bahwasanya anak walinya itu yang melakukan akad jual beli itu ya telah terjadi dilakukan, ya telah terjadi atau telah dilakukan oleh anak walinya itu setelah muncul atau terbit ya pemboikan atas anak walinya tersebut. Ya, contoh misalnya sudah ada ya pemboikotan misalnya. Apakah ini juga pemboikotan juga bisa juga karena pemboikotan karena bangkrut misalnya. Sudah ada dari hakim misalnya atau pihak berwenang secara tertulis misalnya atau secara lisan bahwasanya si fulan itu tidak boleh melakukan transaksi apa-apa, baik jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dengan harta yang dia miliki karena dia lagi failit, lagi bangkrut misalnya sehingga dia harus diboikot. Ya, maka tentu wali, ya sang wali, ya artinya dari pihak keluarganya tentunya, jika dia mengaku pihak keluarganya bahwasanya orang yang telah diboikot ini tidak boleh melakukan transaksi jual beli ini telah melakukan ya telah melakukan akad jual beli kepada seseorang, padahal sudah muncul atau sudah terbit pemboikotan atas orang tersebut. Ya, sudah ada hukum ya atau sudah ada keputusan hukum dari pihak berwenang bahwasanya orang itu tidak boleh melakukan transaksi jual beli apapun yang berkaitan dengan hartanya karena sedang dalam keadaan failit, dalam keadaan bangkrut. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Sehingga walinya menuntut untuk dibatalkan akad jual beli tersebut. Ya, karena seseorang ini sudah diboikot dan sudah ada keputusan muncul, maka sang wali atau pihak keluarga dari orang yang diboikot ini punya hak untuk membatalkan akad jual beli atau akad apa saja yang berkaitan dengan harta orang yang diboikot itu bisa dia batalkan. Ya, bisa dibatalkan. Namun pembeli mengaku, ya ini pengakuan dari pembeli. Tadi pengakuan dari wali dari orang yang diboikot tersebut. Sekarang bagaimana dengan pengakuan pembeli yang melakukan transaksi dengan orang yang sedang diboikot tersebut yang tidak boleh melakukan transaksi jual beli? Bagaimana pengakuan pembeli? Sang pembeli mengaku bahwa akad jual beli yang dilakukan terjadi sebelum muncul atau sebelum ada keputusan pemboikotan tersebut. Ya, ini pengakuannya. Dia mengatakan, kami melakukan transaksi jual beli dengan si fulan itu karena kami mengaku bahwasanya belum ada muncul keputusan bahwasanya orang itu diboikot. Artinya orang itu tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli apapun. Itu pengakuan pembeli. Jadi ada dua pengakuan yang bertolak belakang antara pihak keluarga dari orang yang diboikot dengan pembeli yang melakukan transaksi dengan orang yang diboikot tersebut. Terjadi perselisihan pengakuan. Bagaimana solusinya? Maka pengakuan yang diterima adalah pengakuan wali tersebut. Jadi pihak keluarga dari orang yang diboikot tersebut itulah yang diterima pengakuannya. Artinya bahwasanya terjadinya transaksi jual beli itu antara pembeli dan orang yang diboikot itu terjadi setelah muncul atau terbit keputusan dari pihak berwenang bahwasanya orang itu wajib untuk diboikot akadnya, akad apapun yang berkaitan dengan hartanya itu. Ya. Kenapa pengakuan yang diterima atau yang bisa pengakuan yang benar di sini adalah pengakuan keluarga dari orang yang diboikot tersebut karena terjadinya akad jual beli ini. Ialah pentingnya kita memahami satu kaidah fikih, maka kita bisa menerapkan pada kasus seperti ini. Ya, karena terjadinya akad jual beli, ini yang perlu kita pahami bersama. Karena terjadinya akad jual beli itu setelah terjadinya pemboikotan, setelah munculnya keputusan pemboikotan terhadap orang yang bangkrut itu. Iya.
adalah waktu yang terdekat daripada pengakuan sang pembeli. Adapun pengakuan sang pembeli adalah bahwasanya ya pembeli mengatakan bahwasanya ketika terjadi transaksi itu, ya ketika transaksi jual beli itu tidak ada pemboikotan. Ya tidak ada pemboikotan. Sedangkan pengakuan keluarganya, ya keluarga penjual itu mengatakan sudah ada pemboikotan. Ya pada saat pada saat terjadinya akad jual beli, sehingga pendapat yang diterima adalah pendapat keluarga dari penjual barang yang sedang diboikot itu, karena menyandarkan peristiwa akad jual beli itu ya kepada waktu yang terdekat, yaitu apa? Waktu yang terdekat adalah waktu terjadinya pemboikotan. Adapun waktu yang terjauh adalah waktu yang belum terjadinya pemboikotan terhadap orang yang bangkrut tersebut. Oleh karena itu, pembeli harus mendatangkan alat bukti atau mendatangkan bukti atau saksi yang menunjukkan akan kebenaran pengakuannya itu. Jadi, pendapat atau pengakuan pembeli itu baru bisa diterima di hadapan hakim atau yang pihak yang berwenang dalam memutuskan perkara ini jika dia pembeli itu mendatangkan bukti atau saksi, 2 orang saksi bahwasanya orang itu belum diboikot ketika terjadi transaksi akad jual beli itu. Ya, apalah buktinya? Yaitu terjadinya akad jual beli sebelum muncul atau terbit keputusan pemboikotan atas orang tersebut. Selama tidak ada saksi, maka hukum asalnya adalah menyandarkan satu peristiwa, ya. Ini peristiwa apa namanya? Peristiwa akad jual beli, ya. Peristiwa akad jual beli ini, itu peristiwa disandarkan kepada apa? Kepada waktu yang terdekat. Kapan itu waktu yang terdekat? Apa itu waktu yang terdekat? Adalah waktu ketika seseorang itu telah muncul keputusan bahwasanya dia telah diboikot, tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Adapun menyandarkan kepada sesuatu yang jauh, waktu yang terjauh, yaitu ketika dia belum diboikot, ya maka itulah sesuatu yang terjauh, maka itu tidak dibenarkan. Dibenarkan hanya disandarkan kepada waktu yang paling terdekat. Apa kaidahnya? Adalah tadi al aslu idhofatul hadis ila aqrabi awqatihi. Ya, demikianlah pemirsa sekalian, ya kami anggap cukup ini 5 contoh ya tentang penerapan kaidah yang sedang kita pelajari sekarang ini, yaitu al aslu idhofatul hadis ila aqrab awqatihi. Hukum asalnya adalah menyandarkan suatu peristiwa hukum atau kejadian kepada waktu yang paling terdekat atau waktu yang terdekat. Tentu sekali lagi yang perlu digarisbawahi, jika tidak ada bukti ya di antara kedua belah pihak yang berselisih. Tapi jika ada salah satunya yang memiliki bukti yang kuat yang menunjukkan akan kebenaran atas kebenaran pengakuannya, ya maka meskipun itu terjadi pada waktu yang terjauh, maka itu dibenarkan selama ada buktinya. Tetapi jika tidak ada buktinya, maka disandarkan peristiwa hukum itu ya kepada waktu yang terdekat. Hal ini tentu berdasarkan kepada kaidah yang kita bahas, yang merupakan bagian dari kaidah yang besar, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi adanya peristiwa yang terjadi di waktu yang terdekat itulah sesuatu yang diyakini. Adapun peristiwa yang terjadi di waktu yang jauh, ya dikembalikan kepada waktu yang terjauh. Maksudnya peristiwa itu terjadi di waktu yang jauh, maka itu adalah perkara yang ragu-ragu, dan perkara ragu-ragu ini tidak bisa mengalahkan perkara yang sudah diyakini. Demikianlah pemirsa sekalian, Ruas TV yang kami muliakan. Mudah-mudahan kaidah ini kita bisa pahami bersama
dan kita bisa menerapkan pada peristiwa-peristiwa yang mana kita dapati ada dua misalnya yang berselisih, yang kemudian tidak memiliki alat bukti atau saksi-saksi, maka kaidah ini bisa diterapkan khususnya dalam mengembalikan satu peristiwa kepada waktunya. Ya, ketika terjadi peristiwa perselisihan tentang waktu, kapan terjadinya ini peristiwa ini, maka ini kaidah sangat ya tepat untuk digunakan mencarikan solusi jalan keluar, bagaimana mengembalikan peristiwa itu kepada waktu yang tepat, pada waktu yang benar, ya dengan kaidah ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Tentu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang kurang, yang khilaf, yang salah dari kami pribadi dan dari godaan syaitan yang terkutuk, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami mohon maaf kepada para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Insyaallah kita akan bersua kembali dalam segmen yang sama, kaidah fikih yang lainnya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Akhirul kalam, kita tutup kajian segmen kaidah fikih dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.